Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membimbing hati kita. Jangan sampai selama 7 hari dalam sepekan kosong hati ini daripada mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap laki-laki yang baligh, berakal, sehat zahir batin, tidak musafir, tidak ada sakit, tidak ada uzur, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, maka dia wajib untuk hadir sholat Jumat berjamaah ke masjid. Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin, 3 kali berturut-turut, tahawunan, menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, maka Allah mengunci hatinya. Tidak ada azab yang lebih mengerikan daripada hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghishawah, mata tertutup. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyun, pekak, tuli, bisu, buta, la ya'qilun, otak tidak lagi bisa berfikir, la yubsirun, mata tidak lagi bisa memandang, la yarji'un, tidak lagi bisa kembali ke jalan kebenaran. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membimbing hati kita. Jangan sampai selama 7 hari dalam sepekan kosong hati ini daripada mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap laki-laki baligh, berakal, perempuan sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam sehari dia mesti berhenti. Ibarat perjalanan panjang, ada stasiun untuk mengisi minyak, ada stasiun untuk berhenti sejenak istirahat, karena perjalanan ini melelahkan. Maka pada saat pergantian waktu ada masanya kita untuk berhenti. Ketika terbit fajar, maka saat itu berhenti. Sholat subuh namanya. Kumandang azan di seluruh penjuru negeri muslim mengatakan as-salatu khairum minan naum. Semua mengatakan shadaqta, engkau benar wahai muazzin, wa bararta, engkau betul wahai muazzin, wa nahnu ala zalika minasyahidin, kami termasuk orang yang menyaksikan itu. Maka dikatakanlah salat subuh punya qabliyah, raka'atul fajri 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah itu kita tidak disuruh untuk duduk di masjid berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Yang bertani silakan bercocok tanam, bertani mencari nafkah yang halal adalah ibadah. Yang berdagang silakan berjualan, jangan curang timbangan. Berdagang, kullu bai'in mabrur, semua perjualan jual beli, perdagangan, perniagaan itu baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun adalah seorang peniaga, pedagang yang baik. Carilah nafkah,
Karena kita dilaksanakan sholat, selesai sholat tidak disuruh untuk menunggu rezeki datang dari langit. Kita disuruh idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, carilah rezeki Allah. Mencari rezeki itu adalah ibadah, tapi jangan lupa berzikir kepada Allah. Tergelincir matahari, tutup tokomu, minta gantikan dengan kawan sahabatmu, tinggalkan kebun sawahmu, menghadaplah ke arah kiblat. Waktu zuhur sudah datang. Setelah itu silakan kembali. Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan dunia. Setelah berislam, malah kita disuruh untuk tetap mencari harta sebanyak-banyaknya, untuk membangun masjid yang megah, yang mewah, yang cantik, yang kokoh, yang kuat. Perlu semen, kerikil dan batu bata. Perlu uang. Uang didapatkan dengan mencari rezeki karunia Allah. Wakaf namanya, karena harta itu terhenti, tak lagi bisa menghasilkan. Zakat namanya, karena harta itu mensucikan. Sedekah namanya, karena dia adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Infak namanya, karena dia punya dua pintu, ada pemasukan, ada pengeluaran. Zakat, wakaf, infak, sedekah, itu semua adalah ibadah harta. Akhirnya berdirilah masjid, berdirilah panti asuhan, berdirilah surau langgar dan musalla. Semua itu didapatkan karena usaha, jerih payah, tetes peluh keringat dan air mata. Ini yang disebut dengan ibadah harta. Kalau sholat tegak, rukuk, sujud, itu adalah ibadah badan. Mulut bergerak membaca Al-Fatihah, ibadah lisan, hati khusyuk kepada Allah, ibadah qalbi. Tapi tangan yang mengeluarkan duit, harta, ini adalah ibadah maliyah, ibadah harta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunggu matahari condong. Setelah matahari condong redup, masuk waktu asar, kita kembali melaksanakan sholat. Sampai akhirnya tenggelam matahari, nampak ufuk merah di sebelah barat. Kita kembali melaksanakan sholat maghrib. Sampai puncaknya matahari betul-betul hilang, sampai tidak ada lagi rona merah, disebut dengan sholat isya. Kesemua ini adalah tanda bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung nanti dari seorang hamba pada hari kiamat, salatu, salat. Idza salahat salahatil a'mal, kalau salatnya benar, maka benarlah amal ibadah yang lain. Wa idza fasadat fasadatil amal, kalau salatnya rusak, maka rusaklah ibadah yang lain. Makanya pesan Nabi sebelum meninggal, as-salah, as-salah, laksanakan salat, jangan tinggalkan salat. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Idza salahat, kalau salatnya benar, man tarakas salah faqad hadamad din, man aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang meninggalkan salat, dia adalah orang yang meruntuhkan agama. Ini kubah bisa tegak berdiri, dinding bisa tegak, karena ada tiang yang kokoh. Tiang itu bernama salat. Itulah mengapa ketika datang Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi tidak ada sahabat Nabi yang mengenalinya. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Apa itu Islam? Nabi menjawab, "Anta syahada an la ilaha illallah." Kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa tuqimas shalah, tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa wajib di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila, kalau kau punya kemampuan. Islam bukan agama yang mempersulit orang. Tidak ada yang sulit. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain,
basuh kaki sampai 2 mata kaki. Tidak sanggup berwudu, cukup dengan tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah kamu dengan tanah suci bersih, tak ada najis bercampur dengan kotoran. Sakit, musafir, luka, patah, tidak bisa kena air, tayammum. Yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin kita ini mudah. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak ingin mempersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, permudahlah. La tu'assiru, jangan persulit. Tidak bisa juga bertayamum. Tidak ada satupun manusia yang tidak bisa bertayamum. Maka kita ambilkan tanah, kita tayamumkan. Tidak bisa sholat datang ke masjid karena banjir bandang, karena hujan lebat. Sholat di rumah, tidak bisa tegak duduk, tidak bisa duduk berbaring miring menghadap kiblat, tidak bisa berbaring miring menghadap kiblat, terlentang menghadap atas dengan isyarat mata sampai pada puncaknya. Maka kita melaksanakan 4 fardu kifayah: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan pada akhirnya menguburkan di pemakaman kaum muslimin. Itulah pentingnya bersyahadat di hadapan orang Islam. Bukankah cukup bersyahadat di dalam kamar sendirian? Allah Maha tahu, betul. Tapi kalau tetangga, kawan, sahabat tidak tahu, bagaimana kita bisa menyelenggarakan jenazahnya? Maka sesungguhnya bersyahadat di masjid, selesai sholat Jumat, ramai-ramai dilihat orang, dibimbing oleh tuan guru, itu semua supaya nanti kalau meninggal dunia semua menjadi saksi bahwa dia akan diselenggarakan jenazahnya menurut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini singkat, saat lahirnya diazankan, saat matinya disolatkan. Jarak antara azan dan solat 5 menit, 10 menit, amat sangat pendek. Begitulah kehidupan. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini seperti orang merantau. Khatib datang merantau dari pulau Sumatera, hanya singgah sejenak dari hari Kamis sampai hari Ahad. Selama 3 malam ini sajalah masa merantau. Singgah, lalu setelah itu kembali ke tempat aslinya. Maka orang yang kembali ke tempat asli itu kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selama di perantauan ini ada suka dukanya. Di perantauan dunia ini macam-macam datang. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf, takut, cemas, ngeri, galau, khawatir. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, susah, bangkrut, melarat. Wa naqsim minal amwali wal anfus, mati, meninggal. Was samarat, kekurangan buah-buahan, kering, paceklik, tidak hujan. Wa basyiris sabirin, berikan berita bahagia bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah itu datang kepada mereka, mulut mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini datang dari Allah dan akan kembali menghadap Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Kalau bercerita tentang kesulitan, kesusahan punya anak, tidak ada yang lebih susah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dikatakan kesulitan, kesusahan menghadapi jamaah, tidak ada yang lebih susah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau dikatakan kesulitan menghadapi istri dan anak, tidak ada yang lebih susah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Anak kandungnya dia panggil, ya bunayyar kab ma'ana, wahai anakku, marilah naik ke atas perahu ayah. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku bisa selamat, tidak perlu naik perahu ayah, cukup naik bukit aku akan selamat. Ternyata bukit itu pun tenggelam. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, wahai Tuhan, ya Allah, inna bni min ahli, anakku itu adalah keluargaku. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak baik.
Kalau kesulitan, kesusahan menghadapi beban dakwah, adakah kesulitan yang lebih susah daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang menyambutnya dengan tala'al badru alaina. Mereka melemparnya dengan batu, tulang dan kayu. Berdarah pelipisnya, patah giginya, berdarah terompah kayunya, berdarah sendalnya, luka kakinya. Saat sahabat meminta, engkau punya doa mustajab, doamu makbul, berdoalah ya Rasulullah supaya diratakan kampung mereka semuanya mati mereka. Apa kata Nabi? Lam ub'ats la'ana. Aku diutus bukan untuk menebarkan laknat, caci maki, sumpah serapah. Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah kepada kaumku, fahinnahum la ya'lamun. Mereka berbuat jahat, berbuat salah karena tak tahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Kalau memang kita sayang kepada saudara kita, maka bawalah dakwah Islam, dakwah yang menenangkan, dakwah yang menenteramkan, dakwah yang mensucikan, dakwah yang membersihkan, dakwah yang mengajak orang dari menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu kepada menyembah Allah. Mampu mulutnya, lisannya berkata la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang disembah, diagungkan, dimuliakan, dipuja dan dipuji kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang gila dengan pujian, dia akan berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian hanya milik Allah. Orang yang rindu dengan kasih sayang, lahir tidak berayah, ibu tidak memperdulikannya, dibuang. Tidak ada kasih sayang lebih hebat. Ar-Rahmanir Rahim. Dia maha kasih, dia maha sayang. Orang yang merasa bahwa dia tidak punya kekuasaan, tidak raja, bukan bangsawan, maka siapa lagi yang paling hebat kalau bukan dia? Malik Yaumiddin. Dialah raja di atas segala raja. Lalu kemana kita meminta? Kalau manusia tak lagi mau mendengar keluh kesah kita, kalau semua kawan berubah menjadi lawan, satu makhluk tak ada satupun yang mau menolong. Tidak ada setengah makhluk pun di bumi yang bisa menolong. Saat itu kita hanya berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalan ini lurus, tapi kadang kita melewatinya bengkok. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus. Siapa yang pernah menerima jalan itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yang pernah kau berikan kepada mereka. Minan nabiyyin, nabi-nabi, was-siddiqin, orang yang benar, was-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang yang soleh. Tapi bukan jalan yang pernah dilewati oleh mereka. Siapa mereka? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Setelah itu kita semua merendahkan diri berkata amin, kabulkanlah ya Allah. Dibaca subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ditambah lagi qabliyah dan ba'diyah, ditambah lagi dengan duha, ditambah tahajud, ditambah dengan witir, ditambah solat sunat taubat, ditambah solat sunat hajat. Untuk apa itu? Menguatkan hati kita kepada Allah. Hati bukan punya kita, hati dalam badan kita, hati kita bawa sejak dari rahim ibu kita, tapi hati bukan punya kita. Maka kita minta kepada dia, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Yusbihu mu'minan, ada orang-orang yang waktu subuhnya, waktu paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya sudah kafir. Hari belum berubah tapi hatinya sudah berubah. Kita minta jangan ada perubahan, karena yang menguasai hati hanya Allah. Itulah mengapa kita perlu berjamaah. Di saat hati susah, ada orang yang memberikan nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sahabat bukan hanya sekedar memberikan kain, bukan memberikan peci, memberikan kain, memberikan sajadah, tapi kawan yang meringankan beban. Kalau bisa memberikan harta, pertolongan, bantuan. Kalau tidak, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah, senyummu ke wajah saudaramu itu juga adalah bagian daripada sedekah. Al istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah.
orang-orang yang istiqomah dalam iman dan Islam, istiqomah sholat berjamaah di masjid, istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, istiqomah dalam dakwah. Itulah yang tak bisa dilakukan setan. Setan bisa berjalan di atas air, setan bisa terbang di atas awan. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil awa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, karena setan bisa melakukan itu. Tapi setan tidak bisa istiqamah. Melihat Nabi Adam alaihissalam, malaikat bersimpuh kepadanya, setan emosi, setan marah, setan mengamuk. Maka sesungguhnya kalau ada marah, ada emosi, ada dendam, ada sakit hati, ada darah setan sedang mengalir. Asyaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Fadayyiqu, persempit alirannya dengan memperbanyak puasa. Orang yang puasa, kalau dia marah, dia ingat kepada Allah. Orang yang puasa, terlintas di hatinya ingin buat maksiat, dia cepat ingat kepada Allah. Hatinya senantiasa berzikir. Bisa sanggup puasa wajib di Ramadan, wajib namanya, tapi paling tidak puasa Senin Kamis, sedikit-dikitnya puasa Ayyamul Bait 3 hari, 13, 14, 15, puasa Senin Kamis, badan sehat, kolesterol, darah tinggi, semuanya berawal dari makanan. Jantung koroner, lemak, semuanya berawal dari makanan. Sumu tasihu, berpuasalah, maka badan kamu akan sehat. Semua ibadah yang diajarkan dalam Islam menyeimbangkan antara kesehatan zahir dengan kesehatan mental. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dia akan senantiasa merasakan pengawasan Allah, dekat dengan Allah. Pada saat dia senang, dia tidak sombong karena kesenangannya datang dari Allah. Pada saat dia susah, dia tidak putus asa karena ada tempat berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fil Hind wa Orangya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal riba wal zina wal munkar wa suyuf al mukhtalifata wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.